Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasanah di channel saya Siti Nurhasanah Yahya. Sebelum tonton videonya jangan lupa like and subscribe ya. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya dilakukan pengujian validitas. Nah, validitas ini berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen itu kuesioner ya, atau angket dikatakan valid apabila mampu mengukur yang diinginkan dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Artinya, kenapa kita harus melakukan uji validitas? Agar kita bisa melihat instrumen yang kita buat. Instrumen itu berupa kuesioner. Apakah di kuesioner yang kita buat itu mampu mengukur apa yang diinginkan dan bisa mengungkapkan data dari variabel yang kita teliti dengan tepat. Jadi kita nggak perlu meminta-minta data yang lain, tetapi dari instrumen itu bisa mengungkapkan data, gitu kan? Mengungkapkan data dengan tepat. Makanya membuat kuesioner itu harus benar-benar punya dasar yang jelas. Dasarnya dari mana, Bu? Kembali lagi, dasar based on theory. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan reliabilitas? Kenapa dia jadi satu kesatuan, Bu? Kenapa validitas dan reliabilitas itu digabung? Ibarat amplop dan perangko, dia tidak boleh terpisah. Jadi harus menjadi satu. Gitu. Setelah dilakukan validitas, dilakukan juga uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini untuk mengetahui apakah alat ukur yang kita gunakan berupa kuesioner tadi, instrumen tadi, tepat untuk mengukur konsep yang hendak diukur. Misalnya tadi saya mau mengukur konsep tentang pembiayaan pendidikan. Apakah dengan kuesioner yang di dalamnya sudah berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pembiayaan pendidikan, konsep mengenai pembiayaan pendidikan, itu sudah alat ukur yang saya gunakan itu sudah tepat apa belum untuk mengukur mengenai pembiayaan pendidikan. Nah, selain itu untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang kali. Jadi misalkan gini, saya mau menggunakan kuesioner yang sama untuk tahun berikutnya saya melakukan penelitian. Ketika dia sudah diuji reliabilitasnya, maka untuk tahun depan saya tidak perlu melakukan pengujian reliabilitas lagi. Karena apa? Karena itu dianggap mampu secara konsisten pengukurannya dilakukan berulang kali. Jadi kuesioner itu setelah kita uji dinyatakan reliable, maka itu bisa digunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Sama halnya seperti teman-teman sering mengisi, bukannya sering ya, kemarin teman-teman ngisi kuesioner tentang dosen gitu. Nah, kuesioner itu harus bisa digunakan untuk tahun berikutnya atau semester berikutnya gitu. Jadi tidak perlu dilakukan pengujian. Nah, itulah salah satunya gunanya reliabilitas ini. Oke. Penelitian memerlukan data yang betul valid dan reliable. Dalam rangka urgensi ini, kuesioner sebelum digunakan sebagai data penelitian primer. Saya pribadi menggunakan kuesioner sebagai data penelitian primer saya. Karena saya tidak mencari data yang lain atau saya tidak menggunakan data sekunder yang lain. Jadi saya benar-benar hanya menggunakan kuesioner itu untuk riset saya dan itu disertasi. Terlebih dahulu diuji cobakan ke sampel uji coba penelitian. Ya. Jadi jangan salah teman-teman, kebanyakan mereka tidak paham. Jadi bikin kuesioner, udah aja misalkan kita mau meneliti di lembaga A. Kita bikin kuesioner. Langsung tuh kuesioner itu kita kasih ke lembaga A. Salah. Karena kita baru bikin kuesioner. Kuesioner itu diuji cobakan dulu apakah pertanyaan penelitian ini sudah valid apa belum di lembaga yang lain.
Karena apa ya? Untuk melihat variabel yang kita gunakan itu valid apa tidak pertanyaan penelitiannya. Tidak di lembaga yang ingin kita teliti. Jadi dia tidak bisa mengisi kuesioner 2 kali dengan pertanyaan yang sama misalkan. Jadi harus di lembaga yang lain, baru nanti kalau sudah diuji validitas dan reliabilitasnya, berapa yang butir yang valid dan berapa butir yang tidak valid, baru diteliti ke tempat kita melakukan penelitian. Nah, makanya ada bahasa seperti ini. Nah, ini semua ada di buku ya khususnya yang statistik pendidikan. Uji coba ini dilakukan untuk memperoleh uji coba ya. Ingat, jadi kuesioner itu idealnya, bukan idealnya, harus dilakukan minimal 2 kali. Yang pertama untuk uji coba penelitian, ketika sudah valid, yang tidak valid dibuang, yang valid diambil gitu ya. Lalu yang kedua di tempat kita melakukan penelitian. Jadi nanti ketika sidang pas ditanya berapa kali nyebar kuesioner, 1 kali, salah. 2 kali harusnya. Yang pertama untuk uji coba, yang kedua untuk tempat kita melakukan penelitian. Misalkan gini Bu, kita buat kuesioner ada 20 pertanyaan. Dari 20 pertanyaan setelah kita uji validitas dan reliabilitasnya, 15 pertanyaan tidak valid, cuma 5 yang valid. Lalu gimana Bu? Kita pakai yang 5 doang? Yang nggak masuk akal lah. Dari 20 masa cuma 5 doang yang valid, berarti kan kita salah membuat kuesioner. Jadi harus yang 15 itu diganti, kita sebar lagi di lokasi yang lain. Kita sebar lagi uji coba yang kedua. Jangan di tempat kita melakukan penelitian. Pokoknya kalau sudah valid baru kita uji coba di tempat kita melakukan penelitian. Bisa banyak uji coba. Bisa banyak uji coba ketika kita membuat instrumennya itu tidak benar-benar based on theory. Oke, selanjutnya. Uji coba ini dilakukan untuk memperoleh bukti sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Jadi uji coba ini ya untuk kita mengetahui tepat atau cermat belum alat ukur yang kita gunakan. Alat ukur itu ya instrumen kuesioner itu untuk dia bisa melakukan fungsinya. Uji validitas data terbagi menjadi 2 di sini. Validitas berkenaan dengan ketepatan alat ukur terhadap konsep yang diukur sehingga betul-betul mengukur apa yang sebenarnya diukur. Validitas tidak berlaku universal sebab tergantung pada situasi dan tujuan penelitian. Itu yang tadi saya buat. Kuesioner itu kan tergantung dari tujuan penelitian kita. Makanya kita buat pertanyaan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian kita. Dan itu tidak berlaku universal. Hasil penelitian kita yang berlaku universal. Maksudnya bisa digeneralisasi atau bisa digunakan lagi. Digunakan oleh kalaupun digunakan lagi hasilnya itu kurang lebih akan sama gitu. Kalau orang ingin meneliti di tempat lain, nah itu yang dimaksud dengan generalisasi ya. Instrumen yang telah valid untuk suatu tujuan tertentu belum otomatis akan valid untuk tujuan yang lain. Gitu. Pada dasarnya ada 2 uji validitas, yaitu validitas eksternal dan validitas internal. Validitas eksternal adalah suatu instrumen dikatakan valid secara eksternal jika data yang diperoleh sesuai dengan informasi lain mengenai variabel yang dimaksud. Yang kedua, variabel internal adalah suatu instrumen dinyatakan valid bila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan. Ini manualnya, uji validitas instrumen angket dan skala. Uji validitas ini kita menggunakan product moment dari person ya. Jadi rumusnya sama aja cara kita mencari nilai R atau nilai korelasi. Nilai korelasi kita belum masuk ke korelasi sebenarnya, tapi sudah ada di channel YouTube saya, baru kemarin saya upload beberapa hari yang lalu analisis korelasi linier sederhana. Nanti teman-teman bisa cek cara manual, cara Excel dan cara SPSS untuk mencari nilai korelasi. Bu, nilai korelasi untuk apa? Teman-teman yang penelitiannya kayak tadi ada siapa tuh penelitiannya, hubungan antara X1, X2 dengan Y pasti harus mencari nilai korelasi. Ya. Nah, itu kita tidak sampai ke situ, belum sampai ke situ. Mungkin nanti satu sesi lagi kalau sempat saya akan masukkan, tetapi kalau sambil menunggu itu teman-teman bisa cek di channel YouTube saya, Siti Nurhasana Yahya. Ya. Ini adalah nilai R-nya ya, nilai R-nya sama yang digunakan untuk mencari nilai korelasi. Thank you for watching. Saksikan untuk video kelanjutannya ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.